Kalau nggak ada bukti lebih tua dari ini, berarti memang di dalam Yohanes 14 ayat 16 fix itu Parakletos, bukan Periklitos. Tidak. Duh, buktikan Mas, buktikan mana Periklitos. Kalau ada Periklitos, saya tinggalkan Kristen Mas. Ya, oke. Sekarang ada. oke lah. Oke, kita tutup ini, kita nanti identifikasi yang lain ya. Fix ya. Berarti yang pertama tutup ya. Pertama udah fix, tutup, kesimpulannya tidak ada Periklitos, yang ada Parakletos. Yang ya, kedua kita identifikasi siapa dia. Ya. Ya sudah, sekarang gini, jelaskan. Mas Nandar kemarin kan bilang, Mas Nandar bilang kan bahwa nabinya Mas Nandar itu kan Periklitos. Yohanes 14 ayat 16 kan? Ya. Nah, padahal nih Mas Nandar sebenarnya tahu bahasa Yunani nggak sih? Kenapa? Mas Nandar ini tahu bahasa Yunani apa enggak? Ya sudah, lanjutkan aja. Sekarang juga saya tanya, Anda bisa bahasa Ibrani dan bahasa Yunani enggak? Bisa enggak? Gini, kalau saya Mas, kita buktikan aja. Kalau saya bilang ya, makanya saya buktikan. Bisa, tapi ternyata saya bisa, saya nanti bohong. Kalau saya bilang ya udah, sekarang nanti saya akan buktikan. Ya, silakan. Saya sombong dong. Ya, silakan. Nanti saya akan buktikan bahwa Anda bisa atau tidak bisa, ya. Mas Nandar ini kan bilang, katanya Yohanes 14 ayat 16 itu Periklitos. Padahal Yohanes 14 ayat 16 bukan Periklitos, Mas. Tapi Parakletos. Terus. Ya udah, terus lanjut. Nah, Mas Nandar bilang Periklitos itu karena Mas Nandar nggak ngerti Yunani atau Mas Nandar mau menipu publik sebenarnya? Jangan menjustifikasi. Silakan jelaskan aja dulu. Tidak, jadi begini, Bang Luis. Saya tidak Bang Luis. Gini. Bang Luis. Jadi Bang Luis paparkan dulu presentasi sampai selesai. Nanti Bang Nandar silakan tanggapi. Begitu. Kalau kayak gini nggak efektif. Bang Luis jabarkan apa yang salah dari pemahaman saya, apa yang salah dari apa yang selama ini saya sampaikan. Nah, jabarkan ini salahnya di sini. Nanti setelah Bang Luis ngomong, izinkan saya berbicara, begitu ya. Mas Nandar kemarin kan bilang katanya 14 dan 16 itu Periklitos. Saya jadi pikir gini, Mas. Sebenarnya Mas Nandar ini tahu Yunani apa enggak? Kalau Mas Nandar tahu Yunani, padahal di bahasa Yunani, bahasa aslinya kan Parakletos. Atau sebenarnya Mas Nandar itu tahu tapi sengaja untuk memplesetkan kata Parakletos jadi Periklitos. Nah, jadi saya berpikir begitu, Pak, karena di bahasa aslinya dalam Yohanes 14 ayat 16, yang ini ya, bahasa aslinya itu Parakletos, tidak pernah ditemukan kata Periklitos di dalamnya. Ya, terus? Jadi selama ini Mas Nandar bilang Periklitos ya berarti itu sebenarnya antara dua itu. Nanti Mas Nandar jelaskan lah. Mas Nandar ini nggak ngerti bahasa Yunani atau Mas Nandar ini sebenarnya sedang memplesetkan kata Parakletos jadi Periklitos. Karena kan beda kan. Parakletos itu kan sang penghibur, penolong, perantara. Tapi kalau Periklitos kan yang terpuji, yang akhirnya nanti kan dikaitkan dengan nama Ahmad begitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang mana Mas Nandar? Bahasa aslinya apa menurut Mas Nandar ini? Sudah, silahkan jelaskan. Bahasa aslinya Parakletos loh Mas, ini ayat ini. Yohanes 14 ayat 16 ini. Bukan Periklitos loh. Oke, kita Bang Luis, pada perdiskusian pada pagi hari ini, ya, nih saya lagi berbicara ya, kita khusus membahas dan mengidentifikasi siapakah Parakletos atau Periklitos itu. Nah, Bang Luis meluruskan atau menganggap atau menjustifikasi bahwa apa yang selama ini saya sampaikan ketika saya mengatakan Los Periklitos Dinomisu, kata Yesus, aku akan meminta Ahmad kepadamu, ya. He will give you, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan Ahmad itu kepada kamu.
Nah, sebagaimana berkorelasi dengan surat Asy-Syaff, bukan Asap ya. Jadi kayak si Gracia Velo yang lain itu nggak ngerti Al-Quran, masa surat Asy-Syaff dibaca Asap. Asap mah itu, kabut itu ya. Oke, aku bacakan surat Asy-Syaff, bukan surat Asap. Mana ada tuh. Makanya saya tantang Gracia Velo untuk berdebat live seperti ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya bacakan ini ayatnya, biar nyambung ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa alaihi salam ya mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kamu yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira tentang datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad. Halo? Bang Luis? Ya. Nah, Bang, ya. Ya, itu toh. Seorang rasul, ya oke. Tampilkan di screen juga itu. Siap. Seorang rasul yang bernama Ahmad, ya. Nah, dari sinilah setelah saya eksplorasi Bible, ditemukan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16 mengenai ya ayat yang berkorelasi dengan surat As-Saff ayat ke-6. Ingat ya, di dalam Al-Qur'an Nabi yang mengatakan Ahmad kepada Nabi Muhammad SAW itu hanya Isa alaihi salam, ya. Sebagaimana surat As-Saff ayat ke-6 yang telah saya tadi bacakan. Nah, Bang Luis mengkritisi saya ya bahwa di situ di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16 itu bukan Periklitos, akan tetapi Parakletos. Bukan begitu? Halo? Ya. Karena ya Yohanes 14 ayat 16 tidak ada kata Periklitos, Mas. Ya. Kalau betul sekali kata Bang Luis bahwa Parakletos, sebentar. Saya lagi memaparkan ini. Kalau saya dipotong nanti saya lupa lagi. Ya, silakan. Parakletos. Jadi Bang Luis, si Nandar telah melakukan kebohongan publik. Kebohongan publik dari mana? Itu yang pertama. Kemudian mengatakan Parakletos sebagai Periklitos. Saya mengatakan Periklitos karena Periklituslah ya yang berkesesuaian dengan Al-Qur'anul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ya menelusuri, mengeksplorasi bagaimana sejarah penulisan Alkitab, Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes apa namanya itu, muridnya Yesus atau Yohanes yang lain saja masih belum teridentifikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, bahkan Bruce Hilton, profesor doktor perjanjian baru asal Amerika, spesialisasi di bidang ini, mengatakan bahwa Injil Yohanes itu ya baru diketahui penulisnya itu adalah setelah 200 tahun. Bayangkan ya. Jadi kalau kita melihat manuskrip papirus ya mengenai itu Parakletos, sebentar, saya belum selesai. Saya meyakini bahwa ini adalah sebuah terjadi sebuah distorsi. Yang betul adalah Periklitos kemudian dirubah menjadi Parakletos. Karena Al-Qur'an mengatakan fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakan ini dari Allah. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haq, dan mereka menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Begitu Bang Luis. Jadi terdapat di dalam sebuah Yohanes 14 ayat 16 itu ada kata Periklitos apa enggak, Mas? Itu aja sih. Simpulkanlah. Lah kan berarti Bang Luis tadi tidak mendengar penjelasan saya. Saya dengar. Poinnya yang pertama, menurut Mas Yohanes ini 14 ayat 16 berarti sudah dirubah manusia. Karena penulisannya juga udah nggak jelas gitu kan? Nah, penulisannya itu tidak ada sanad. Makanya kalau saya itu dulu sekolah beberapa semester itu bahas ulumul hadis. Jadi ngerti kalau kita korelasikan Alkitab dengan
Ya. Saya tanya lah, saya tanya sampean, siapa yang merubah tahun berapa di mana? Jawab. Nah, untuk menjawab itu, maka Bang Luis harus tahu kronologis dari penulisan Bible. Sekarang saya mau tanya, yang jawab aja menulis siapa yang merubah. Loh, saya tanya loh, Mas jawab dulu siapa yang merubah. Mas yang bilang merubah. Jadi Alkitab, Injil sudah dirubah kata Mas Nandar. Sekarang Mas tunjukkan siapa yang merubah, tahun berapa dan di mana. Tadi Mas Nandar bilang dirubahnya sekitar abad kedua kan. Karena di situ baru diketahui. Sekarang Mas Nandar tunjukkan siapa saksinya, siapa yang merubah, di mana, tahun berapa. Sebenarnya, kalau Anda cermat menonton bagian ini, Nandar sudah kalah secara ilmiah karena mengatakan diubah. Nah, ketika ditanya siapa yang ubah, jawabannya ngelantur dan nggak bisa jawab dengan baik. Nah, inilah ciri-ciri orang yang bisa menuduh dan tidak bisa membuktikan. Nah, ini pertanyaan nggak relevan. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Loh, kok nggak relevan? Mas Nandar bilang nggak, berubah. Sekarang kita sebentar. Ya. Misalnya. Oke. Kalau saya tanya balik. Kalau saya tanya balik, ya. Kalau saya tanya balik, begini saudaraku. Yesus itu kan berkata di dalam bahasa ibunya Aramik, ya, Ibrani atau Aramik, ya. Bahkan kalau kita menelusuri penulisan Injil Yohanes itu adalah ditulis oleh diyakini, ya. Pertama itu diyakini sebagai ditulis oleh Yohanes, ya, murid Yesus itu, ya. Padahal, nah, yang menjadi keganjilan adalah Yohanes itu seorang nelayan, orang Galilea yang tidak mungkin mahir di dalam bahasa Yunani. Akan tetapi kenapa, ya? Justru sebentar, Mas, dengarkan saya dulu. Sejarah dulu. Ya. Sekarang saya udah. Mas, kalau jangan melebar kemana-mana. Jangan melebar kemana-mana. Jangan melebar kemana-mana. Kamu yang melebar dari tadi. Kok bilang saya yang melebar? Lucu deh. Jangan melebar. Begini. Ditulis. Tahu nggak sejarah Helenisme, Mas? Helenisme tahu nggak sejarahnya? Bahwa pada waktu itu Israel dikuasai oleh Yunani pada mulanya. Terus waktu zaman Romawi, itu semua orang berbahasa sehari-hari juga. Selain kalau orang Yahudi pakai bahasa Ibrani, Aramaik, tetapi mereka juga pakai bahasa Yunani, Mas. Itu sejarahnya. Masa nggak ngerti cuman gitu aja? Saya ngerti. Kita to the point. Dalam Yohanes 14 ayat 16, itu Parakletos atau Periklitos. Karena Mas Nandar nggak bisa tunjukkan siapa yang merubah, tahun berapa, dan di mana. Saya cuma tanya itu. Mas Nandar nuduh katanya kitab kami dirubah. Sekarang saya tanya, siapa yang merubah? Sebut nama, tahun berapa, di mana. Tunjukkan bukti yang asli mana, lalu tunjukkan, saya tunjukkan juga nanti yang manuskrip saya, begitu. Nah, sekarang Mas Nandar jawab. Justru itu. Kalau saya sebentar. Kalau saya bertanya balik kepada Bang Luis, ya. Ada bukti tidak bahwa yang menulis Injil Yohanes adalah Yohanes murid Yesus? Dan ada bukti enggak terjemahan apa yang dikatakan Yesus itu Periklitos dirubah menjadi Parakletos? Ada bukti tidak? Kan nggak ada. Yang berubah, Mas. Manuskripnya bilang ayat itu Parakletos tulisannya. Yang menuduh ayat ini dirubah siapa? Mas Nandar yang bilang ayat ini dirubah toh. Saya tidak pernah bilang ayat ini dirubah. Saya tanya lagi, siapa yang bilang tadi ayat ini sudah dirubah? Siapa? Mas Nandar atau Mas Luis? Tapi inti permasalahannya adalah kita identifikasi siapa Parakletos itu. Siapa Parakletos itu? Identifikasi. Kalau kita begini loh, Bang Luis, ya, Mas Nandar. Ya. To the point aja, Mas. Yohanes 14 ayat 16 ada nggak kata Periklitos di situ? Nah, kita mau identifikasi bagaimana kalau ternyata manuskrip aslinya itu Parakletos, Mas. Manuskrip asli itu nggak ada, udah hilang, Bang Luis. Yang ada itu kodek-kodek itu. Lah, kodek Sinaiticus, kodek Vaticanus, kodek Bejaik, kodek Adrianus itu mengutip dari itu. Kalau naskah aslinya nggak ada, kalau ada minta buktikan. Minta buktikan. Sekarang begini, Bang Luis. Di depan itu, ayo kita baca. Mas Nandar bisa bahasa Yunani toh? Kita baca Yohanes 14 ayat 16. Ayo Mas, baca. Halo? Iya, Mas, baca ini Yohanes 14 ayat 16. Ini di sini tidak ada kata Periklitos. Iya, saya udah baca itu. Di situ adalah Parakletos, iya kan?
Iya, ayo. Terus Iya, mana? di Sekarang Mas situ. tunjukin mana kata Periklitos di situ. Ada nggak? Nah, kan saya tadi sudah menjelaskan, Luis, ya. Sebelum kita Sebentar. identifikasi ke Parakletos, Mas buktikan dulu. Ini di sini buktikan dulu kata Periklitos. Gimana kita mau identifikasi siapa Periklitos sedangkan Mas aja nggak ada buktinya ayat itu bicara Periklitos. Masih paling di halusinasinya Mas Nandar aja. Buktinya ini nggak ada loh bahasa Yunaninya Periklitos. Nah, jadi repot kalau klaim yang kita kemukakan tidak bisa terbukti. Memang jelas di sana tidak ada Periklitos, tetapi Parakletos. Ini jelas tercatat di dalam Alkitab. Yang kedua, jangan mudah mengatakan dirubah. Ternyata ketika ditanya siapa yang merubah, malah nggak bisa jawab. Bilang nggak relevan lah. Kan ini Anda sehatkah atau tidak? Anda kan mengarang sesuatu namanya itu. Dan klaim Anda itu klaim kosong jadinya. Saya ajar bahasa Yunani sudah. Kai ego erotesot ton patera. Aku di sini ya. Mas bisa baca sendiri. Aku minta kepada Bapa, patera itu Bapa, bahasa Inggrisnya father toh. Patera, Bapa, dan alon parakleton. Alon ini yang lain, Mas. Parakleton itu sang penghibur atau penolong yang lain. Diberikan dosai umin. Umin itu siapa, Mas? Umin di sini. Orang Arab kah Umin di sini, Mas? Umin ini para murid Yesus loh. Sekarang kita ganti aja. Dan aku meminta kepada Bapa supaya memberikan penolong yang lain atau Muhammad yang lain, begitu maksudnya. Diberikan kepadamu, diberikan kepada murid. Nabinya Mas Nandar di sini. Coba dikasih isi di sini. Nabinya Mas Nandar cocok nggak kalimat ini? Ayo, Mas. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya, kan di situ jelas tertulis ya, kai elon parakleton atau kai elos parakletos ya. Isa alaihissalam akan meminta Ahmad. Oke, memang di situ Luis, memang di situ itu tulisannya adalah parakletos. Akan tetapi kalau kita melihat, mengidentifikasi berdasarkan sejarah penulisan Alkitab yang tidak jelas sanadnya, yang tidak jelas periwayatannya, bahkan Profesor Dr. Bruce Hilton dari Amerika itu ya spesialisasi di bidang perjanjian baru mengatakan yang mana yang dirubah. Sekarang loh, kalau memang sekarang begini, kalau Bang Luis ya meyakini itu Parakletos, itu kan hanya mengutip dari kodek-kodek ya. Manuskrip asli itu sudah nggak ada, sudah hilang. Berarti ya. Berarti Mas bertanggung jawab untuk membuktikan mana manuskrip. Mas Nandar bilang itu udah hilang, tapi disuruh membuktikan bagian mana yang dirubah, siapa yang merubah, tahun berapa dirubah, nggak bisa nunjukin. Itu namanya nuduh, Mas. Gini loh, misalnya saya dipukul orang, terus saya bilang yang pukul Mas Nandar, tapi saya ada di Amerika, Mas Nandar di Jakarta. Terus bagaimana cara membuktikan? Oke, begini ya. Oke, begitu. Oke, saya tahu. Sebentar, ya. Nah, untuk membuktikan kita lanjut saja dulu. Nanti saya akan identifikasi sosok Parakletos itu. Bos. Nah, inilah kelemahan Anda. Begini. Sekarang gini. Kenapa? Sebentar. Ya. Ini Muhammad. Nah, saya bicara dong. Nah, kenapa kita bisa mengidentifikasi Parakletos sedangkan ayatnya aja belum clear. Kalau di sini Periklitos, saya mau kita lanjut. Lah di sini Parakletos. Oke ya. Saya sebentar. Ya, Saya meyakini bahwa ayat tersebut sebetulnya adalah Periklitos. Akan tetapi lambat laun setelah ya 200 tahun ditulis, disalin ulang dengan tidak jelas siapa periwayatannya, maka terjadilah perubahan. Nah, untuk membuktikan bahwa Parakletos yang dimaksud di dalam 14:16 itu Nabi Muhammad SAW, mari kita lanjutkan kepada ayat-ayat yang berbicara mengenai roh kebenaran. Begitu ya, kita identifikasi bersama. Oke, berarti kita simpulkan bahwa tidak pernah ada manuskrip yang menuliskan Periklitos. Karena yang ada saat ini di museum bahkan adalah Parakletos. Betul ya?
Jadi yang betul. pertama ini Nggak Mas betul. Nandar tidak bisa membuktikan Parakletos. Oke. Saya kasih tunjuk dulu sebelum Nggak lanjut betul, ke sana. ya. Betul ya, Mas Nandar tidak bisa menunjukkan Nggak betul. Teks asli tentang Parakletos. Duh, betul kok katanya tadi bagaimana? Nggak betul. Itu kan hanya kodek, Bel. Loh. Nah, kodek dengan naskah asli itu berbeda, Luis. Kamu ingin membodohi publik juga. Loh, naskah asli itu sudah ini hilang. saya tunjukin kodeksnya. Oke. Ini saya tunjukin. Itu kan kodek. Kodek itu salinan, Luis. Kodek itu salinan, bukan naskah asli. Baik. Kamu juga mau membohongi publik. Iya, Mas. Oke, Nah, ini saya tunjukin. Itu kan abad ketiga dan abad keempat kodeks ya. Sabar, Mas Nandar tenang dulu. Mas Nandar intinya tidak bisa membuktikan bahwa ada naskah yang mengatakan Periklitos. Gitu kok katanya Periklitos, nggak ada buktinya, Mas. Aneh teman ini. Itu karena sudah dirubah. Karena nggak ada naskah aslinya. Ya, yang rubah siapa? Nggak tahu. Ya, nggak tahu yang rubah siapa. Bilang merubah, nggak tahu yang mana. Yang rubah itu berabad-abad yang lalu, bro. Mana mungkin kita bisa ini. Siapa? Jangankan yang merubah Ya, kita identifikasi. Nah, jangankan untuk yang merubah ya. Untuk mengidentifikasi ya naskah asli saja nggak ada. Itu kan kodek. Kodek itu salinan, bro. Naskah asli itu sudah hilang. Tuh, yang kamu, nah itu tuh, ya, itu adalah. Ini tahun berapa, Mas tahu nggak? Nggak lihat aku. Bisa buktikan nggak? Nggak lihat. Kodeks Sinaiticus. Ya, nah, aku tahu. Sinaiticus, Vaticanus, kodek tertua. Ada nggak yang teks ini lebih tua dari ini yang menulis Periklitos? Ada nggak? Oke, sekarang aku mau tanya balik sih. Nah, oke, begini. Loh, jawab dulu dong. Mas kan yang bilang katanya ada rubah. Ini loh, lebih tua dari ini ada nggak? Di sini Parakleton loh. Ada nggak yang lebih tua dari ini? Punya begini, Mas? Luis. Mas bilang tadi rubah tahun 200 toh? Ini tahun 300. Yang kamu begini, yang kamu rubah ya. Bayangkan ya, 200 tahun itu baru teridentifikasi. Penulisannya itu entah kapan. Jadi setelah penyaliban Yesus itu, Yohanes yang dianggap kamu penulis Injil Yohanes itu usianya sudah berapa? Ya, mana mungkin ya? Oke. Makanya sekarang saya tanya kamu. Sekarang saya tanya dulu. Ya, itu kan kodek. Kamu kan nggak bisa nunjukin naskah aslinya. Kalau kamu bisa menunjukkan naskah aslinya, kalau yang tertulis itu Parakletos, baru lah itu kodek ya. Nah, begini saja sekarang ini logikanya aja, Mas. Mas yang bilang dirubah. Mas bilang rubah, tapi nggak bisa membuktikan di mana yang dirubah, apa yang dirubah. Itu bagaimana, Mas? Itu namanya menuduh, Mas. Saya bukan saya. Luis. Bukan saya yang membuktikan, Mas. Mas Luis, yang menuduh, Mas yang membuktikan. Sabar, Luis, jangan emosi. Mas, naskah ini Luis. bukan emosi, memang cara ngomong saya gini, Mas Nandar bisa dengar saya ngomong nggak? Saya sudah kasih Mas Nandar ngomong toh. Iya, sok. Gini loh, Mas Nandar nuduh nih, bilang, Luis merubah kitab. Lalu saya tanya, dirubahnya tahun berapa? Siapa? Buktikan, Mas. Bukan saya yang membuktikan. Mas yang bilang saya merubah. Masa saya yang membuktikan ini saya rubah di sini? Yaitu logika berpikir di hukum tuh gitu, Mas. Mas kan SH, sarjana hukum, MH. Master hukum, masa nggak ngerti? Kalau ke pengadilan yang jangan kamu lari kemana-mana, ya saya tahu, ya. Oke, kita lanjut. Nggak usah sebut-sebut nama gelar, ya. Berarti Mas yang punya tanggung jawab untuk membuktikan bagian mana yang dirubah. Nggak bisa kan? Memang nggak bisa, cuma nuduh sama begini ya. Kalau semisalnya kita satu sama lain kamu meyakini bahwa itu adalah Parakletos. Itu yang pertama kan. Saya meyakini bahwa itu adalah. Saya meyakini saja, Mas. Saya membuktikan. Belum tentu. Belum saya selesai ngomong ya. Belum selesai saya ngomong. Depan itu, Mas. Tahun berapa itu? Ya, belum selesai saya ngomong. Iya. Ya, belum selesai saya ngomong. Ketika saya menyatakan ya bahwa yang tertulis di dalam Injil Yohanes itu adalah Periklitos, ya. Tentu ini berdasarkan pertama adalah keyakinan, dan yang kedua adalah berdasarkan kamu mengatakan bahwa yang betul adalah Parakletos karena di dalam kodek itu salinan, dan kamu pun saya bisa pastikan kamu tidak bisa membuktikan ya naskah aslinya loh ya, naskah aslinya bahwa di situ tertulis
atau Yohanes mengatakan bahwa itu adalah Parakletos. Kenapa? Ya, makanya ketika saya pernah berdebat dengan siapa itu, ya, ketika mengidentifikasi siapa penulis Injil Yohanes saja itu tidak tahu, dan pada usia berapa ya Injil Yohanes ini, ya si Yohanes ini ketika Yesus dibaptis, karena akan berkorelasi tentang penulisannya, ya. Ternyata Yohanes itu adalah orang yang sudah sepuh, ya, dan orang yang sudah sepuh itu saya tidak tidak meyakini begitu ya, bahwa dia mampu menulis kemudian orang-orang itu adalah menulisnya 200 atau 100 tahun kemudian, bayangkan. Nah, dalam jangka waktu ini, dalam jangka menulis tahun berapa? Sebentar dulu. Ketika Yohanes, begini aja ya. Tentang Yohanes Pembaptis saja, bukan Yohanes Pembaptis ya, Yohanes murid Yesus. Untuk membuktikan Yohanes murid Yesus saja tidak ada yang bisa memastikan, itu yang pertama. Dan orang-orang tidak mengetahui ya persis usia Yohanes pada saat peristiwa Paskah itu berapa. Dan Yohanes menulis tahun berapa. Itu aja tidak bisa teridentifikasi. Apalagi ketika kita menyatakan bahwa Parakletos itu adalah yang benar. Sementara Parakletos kamu dapati hanya di dalam kodek-kodek itu, begitu. Bahkan saya tidak hanya mendapati di kodeks, Mas. Sekarang saya ya, Mas sudah tahu? Atau masih lanjut? Silakan, saya kasih waktu. Oke dah, begini aja ya, begini saja. Jangan gini, ini Mas baca itu, screen saya sudah kasih tunjuk, ini papirus dari tahun 120. Yohanes dia mati tahun 100. Jadi selisih antara umur Yohanes yang mati itu dengan papirus ini selisihnya cuma 20 tahun. Misalnya teks Pancasila atau teks undang-undang yang asli lah, ada. Teks undang-undang yang asli ada tahun 1945. Nah, terus tahun 2000 teks aslinya masih ada, Thomas. Masih ada pastinya. Nah, ini selisihnya cuma 20 tahun. Ini lihat di bawah. Papirus 66 120 Masehi tertulis di sini yang saya kasih garis merah, Parakletos, bukan Periklitos. Ada naskah Mas yang lebih tua nggak? Ini dekat sama Yohanes loh. Ayo. Nah, begini ya. Kamu tahu nggak papirus itu siapa yang menulis? 20 tahun itu kamu papirus bisa mengidentifikasi. Mas tahu nggak papirus itu apa? Ya, kamu tahu ya. Justru saya bertanya kepada kamu ya. Papirus itu kan lembaran tulisan-tulisan yang ditemukan itu, yang berceceran itu. Tahu tidak siapa penulisnya? Bayangkan ya, setelah Yohanes meninggal baru sebentar, dengarkan saya dulu. Setelah Yohanes meninggal, itu ditemukan sebuah papirus yang tidak teridentifikasi siapa penulisnya, siapa yang bilang, siapa yang menulis. Itu nggak teridentifikasi. Mana mungkin 20 tahun loh ya, cukup waktu yang tidak sebentar itu. Muridnya Yohanes masih hidup, murid Petrus masih hidup semua di situ. Kalau itu dirubah, murid-muridnya mereka, para murid itu pasti mau tegur itu. Sampai sekarang murid-murid dari para rasul ada. Itu tergabung dalam kelompok ortodoks. Salah satunya itu Pak Bambang. Pak Bambang Nursena itu punya guru, dia masih salah satu penerus ajaran rasul. Nah sekarang Mas Nandar punya bukti apa? Kalau tidak ada bukti, kita tutup di sini. Kita cari identifikasi. Kalau nggak ada bukti lebih tua dari ini, berarti memang di dalam Yohanes 14 ayat 16 fix itu Parakletos, bukan Periklitos. Tidak. Duh, buktikan Mas. Buktikan mana Periklitos. Kalau ada Periklitos, saya tinggalkan Kristen Mas. Ya, oke. Sekarang oke lah. Oke, kita tutup ini, kita nanti identifikasi yang lain ya. Fix ya. Berarti yang pertama tutup ya. Pertama udah fix, tutup, kesimpulannya tidak ada Periklitos, yang ada Parakletos. Yang kedua kita identifikasi siapa dia. Ya. Pada kesimpulannya yang pertama adalah jelas di dalam perdebatan ini Nandar tidak bisa membuktikan argumennya sendiri. Itu yang pertama. Jelas di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 tidak ada kata Periklitos, tapi yang ada adalah Parakletos. Yang ketiga, saran saya buat Sinandar, jangan pernah mengklaim tanpa ada bukti. Karena kalau Anda mengklaim tanpa bukti, hanya klaim kosong saja.